بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين، اللهم آمين. أما بعد، فتنعقد هذه المحاضرة في يوم السبت في 14 من شهر فبراير لعام 26 و2000 للميلاد في هذه المنطقة المباركة تمانغونغ، في هذا المسجد المبارك بيت السكينة، في هذه الوجوه المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها جميعا. ونحن في هذه الأيام نعيش نفحات هذا الشهر الكريم وهذا الضيف العظيم الذي يقبل علينا بعد عام كامل، ونحن في شوق إليه وفي لهفة إلى العبادة فيه. وخير ما يستقبل هذا الشهر هو بتعلم أحكامه وتفقه مسائله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian beliau mendoakan kepada kita semuanya jemaah Masjid Baitus Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berterima kasih kepada kita semua yang telah hadir di majlis yang mulia ini agar sekiranya dapat mengambil faidah yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah catat apa yang kita perjuangkan di jalannya ini menjadi amal ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menuturkan bahwasanya pada hari-hari ini kita hidup di tepi-tepi memasuki bulan Ramadan. Hampir memasuki bulan Ramadan, sekitar 1 pekan lagi. Maka dengan kerinduan kita yang begitu dalam, hendaklah kita mempelajari hukum-hukumnya. Apa saja yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Apa saja yang bisa kita petik di dalamnya? Agar kita semua bisa menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik diri kita, dengan sebaik-baik ilmu yang kita punya untuk menyambut kerinduan kita terhadap bulan Ramadan. والمسائل المتعلقة بشهر رمضان متنوعة، ونحن سنأخذ في هذا المجلس تعريف الصوم وأركان الصوم والمفطرات التي تبطل الصوم، ثم بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة لمن أحب أن يسأل ونجيب بإذن الله تبارك وتعالى. Kemudian insyaallah pada sore hari ini ya, kita akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan bulan puasa. Karena sungguh yang berkaitan dengan bulan puasa ini sangat banyak sekali. Ya, dari mulai amalan-amalannya, cara berpuasa. Namun beliau akan menitik beratkan 3 poin di bawah ini. Yang pertama adalah pengertian puasa, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian adalah arkan-arkan atau rukun-rukun puasa, dan juga syarat sah dan syarat wajibnya. Kemudian yang ketiga adalah pembatal-pembatal puasa, yang mana 3 hal ini ya merupakan basic pondasi daripada puasa kita pada bulan Ramadan. طيب، أما تعريف الصوم لغة واصطلاحا، فالصوم في اللغة هو الإمساك. الصوم في اللغة هو الإمساك، والإمساك أي الامتناع. فإذا امتنعت عن شيء فقد صمت عنه. إذا امتنعت عن الكلام فأنت صائم عن الكلام، وإذا امتنعت عن حضور شيء فأنت صائم عنه، وإذا امتنعت عن النظر فأنت صائم عن النظر، وإذا امتنعت عن الطعام فأنت صائم عن الطعام. فالإمساك مطلقا في اللغة يقال له صوم. Kemudian yang pertama adalah pengertian puasa atau shaum. Ya. Puasa dalam bahasa Arab adalah shaum, dari kata shoma yasumu shauman.
bermakna adalah imsak atau menahan. Ya, menahan secara mutlak, menahan apa saja. Jadi apa saja yang bisa kita tahan itu dalam bahasa Arab adalah shaum atau imsak. Ya, kalau kita menahan makan berarti kita imsak 'anil ta'am, berarti menahan daripada makanan. Jika kita menahan daripada penglihatan berarti kita shaum atau imsak 'anil an-nazar. Ya, menahan melihat, menahan untuk tidak melihat. Kemudian jika kita taruh lagi bermakna shaum dalam arti kata berbicara, ya, asumu 'anil kalam, berarti saya menahan berbicara. Ya, berarti imsak atau shaum di dalam bahasa Arab adalah mutlaqul imsak. Jadi menahan secara mutlak apapun saja, tidak hanya makan dan minum. Ya, tapi menahan pandangan, menahan syahwat, menahan makanan dan sebagainya. Ini adalah pengertian secara bahasa. وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فالصوم هو إمساك أي امتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. الصوم في اصطلاح الفقهاء يعنون به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. Kemudian adapun shaum atau puasa secara istilah adalah imsakun 'anil mufattirat min tulu'il fajri as-shadiq ila tahaqquqi ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Ya. Jadi puasa dalam bahasa atau dalam istilah adalah menahan dari semua hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan daripada tidak hanya makan dan minum saja. Semua hal yang membatalkan puasa kita harus tahan. Ya. Daripada syahwat, ya, daripada dan yang sebagainya yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri shadiq, dari mulai tulu' terbitnya fajar shadiq. yakni fajar shadiq merupakan waktu masuknya waktu subuh. Jadi ketika adzan subuh berkumandang, mulai dari situlah kita ya menahan diri daripada pembatal-pembatal puasa sampai kepada tahaqquqi ghurubis syams, sampai kepada ghurubnya atau tenggelamnya matahari. Ya. Tenggelam seluruhnya, bukan hanya sebagian saja, tapi tenggelam seluruhnya, yang mana ghurubis syams ini adalah merupakan masuknya waktu maghrib. Maka ketika kita berpuasa kemudian mendengar azan maghrib, maka kita untuk segera berbuka. قلنا إن الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. وأركان الصوم ثلاثة. أركان الصوم ثلاثة: صائم ونية وامتناع عن المفطرات. صائم ونية وامتناع عن المفطرات، هذه أركان الصوم. نعم. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu rukun-rukun berpuasa. Rukun berpuasa ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah as-shaim, yaitu orang yang berpuasa itu sendiri. Ya, jadi harus ada orang yang berpuasa itu sendiri. Pertama orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah an-niyah, yaitu niat. Ya, niat berpuasa dari malam harinya. Kemudian yang ketiga, rukun puasa adalah menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak hanya makan dan minum, tapi semua hal yang dapat membatalkan puasa kita menahannya. Jadi ada 3 hal utama yang harus kita jaga dalam berpuasa. أما الصائم ففيه شروط صحة وشروط وجوب، والنية كذلك فيها شروط، والمفطرات أنواع مختلفة سنأخذها واحدة واحدة. أما الصائم وهو الركن الأول فلا بد في حقه من شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوب إذا وجدت فيجب عليه الصوم، وإذا لم توجد فلا يجب عليه الصوم. وشروط صحة إذا وجدت يصح منه الصوم، وإذا لم توجد لا يصح منه الصوم. Kemudian kita akan mengambil satu persatu daripada rukun-rukun tersebut. Yang pertama adalah as-shaim, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa memiliki syarat sah dan syarat wajib.
Ya. Apabila syarat sahnya terpenuhi maka puasanya sah. Apabila syarat sah tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Begitu juga dengan syarat wajib. Ya. Apabila syarat wajib itu terpenuhi pada seorang yang berpuasa, maka puasa itu wajib baginya. Apabila syarat wajib ini tidak ada pada orang tersebut, maka puasa tidak wajib baginya. أما شروط الوجوب فثلاثة. شروط الوجوب ثلاثة وشروط الصحة ستة. شروط الوجوب ثلاثة وشروط الصحة ستة. شروط الوجوب: أول شرط الإسلام، وثاني شرط العقل، وثالث شرط النقاء من الحيض والنفاس. فالمسلم يجب عليه الصوم، والعاقل يجب عليه الصوم. هذه شروط صحة. شروط الصحة ثلاثة: الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط الوجوب ستة. شروط الوجوب ستة: الإسلام، العقل، البلوغ، الصحة، الإقامة، والنقاء من الحيض والنفاس. هذه شروط الوجوب. أعيد شروط الوجوب مرة أخرى. شروط الوجوب ستة: الإسلام، البلوغ، العقل، الصحة، الإقامة، النقاء من الحيض والنفاس. نعم. Kemudian untuk syarat sah dan syarat wajib ini terbagi menjadi, syarat sah terbagi menjadi 3 dan syarat wajib terbagi menjadi 6 perkara. Syarat seorang sah dianggap puasanya itu sah, yaitu wajib terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah Islam. Ya, maka orang Islam wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah al-aqal, itu orang yang berakal. Maka orang gila, orang yang tidak berakal itu tidak wajib untuk berpuasa atau tidak sah untuk puasa. Ya, puasanya tidak sah dari orang yang tidak berakal. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah an-naqa' minal haidhi wan nifas. Ya, bersih daripada haid dan nifas. Maka 3 hal ini merupakan syarat sah bagi puasa seseorang. Adapun syarat wajib yang mana seseorang dianggap wajib baginya berpuasa ada 6. Yang pertama adalah Islam. Ya, sama seperti syarat sah tadi. Ya, selain tidak sah puasa dari seorang yang bukan Islam, maka orang Islam juga wajib berpuasa. Pertama Islam. Kemudian al-bulugh atau orang yang baligh. Ya, maka tidak wajib untuk anak-anak yang belum baligh. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian al-aqal. Ya, sama juga orang yang berakal. Orang berakal wajib baginya untuk berpuasa. Adapun orang yang tidak berakal atau hilang akalnya tidak wajib baginya berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah suci daripada haid dan nifas. Ya, sama seperti syarat sah tadi, hanya ditambah sehat yang kelima. Ya, yang kelima sehat, tidak sakit. Ya, sakit yang dimaksud adalah sakit yang menyusahkan dia untuk berpuasa. Maka tidak wajib baginya berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah al-iqamah atau orang yang mukim, atau orang yang tinggal di tempat tinggalnya, bukan orang yang musafir, bukan orang yang safar, ya, bukan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Maka baginya tidak wajib berpuasa, boleh bagi untuk berbuka. Jadi ada 6 tadi syarat yang wajib, yaitu orang yang Islam, orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang suci daripada haid dan nifas, orang yang sehat, dan orang yang mukim atau orang yang tidak sedang berperjalanan jauh. أما شروط الصحة فثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. هذه 3 شروط لصحة الصوم.
فالكافر لا يصح منه الصيام، والمجنون لا يصح منه الصيام، والذي ينزل منها الحيض والنفاس لا يصح منها الصيام. طيب، هذا قلنا الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس، يبقى لنا الصحيح. الصحة شرط في الوجوب، فالإنسان غير المريض يجب عليه الصيام، أما المريض لا يجب عليه، لكن لو قال أنا أريد أن أصوم نقول له يصح منك الصيام. المريض لا يجب عليه لكن يصح منه. المسافر لا يجب عليه لكن يصح منه، لو قال أنا أريد أصوم رمضان أستطيع وأنا مسافر نقول يصح منك ولا يجب عليك. فشروط الصحة ثلاثة: الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. طيب، الصبي يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه. طيب، يصح منه الصوم؟ نعم يصح منه الصوم. ولهذا شروط الصحة الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. Kemudian beliau menuturkan bahwasanya syarat sah hanya 3 tadi saja, yaitu Islam, orang yang Islam, orang yang berakal, dan orang yang suci daripada haid dan nifas. Kemudian tadi di syarat yang wajib, ya kita sebutkan ada sehat dan iqamah atau orang yang sedang tidak berpergian jauh. Nah, apakah orang yang sakit, ya dia tidak wajib berpuasa, namun apakah sah baginya puasa? Ya, sah baginya berpuasa. Ya, jika ada seorang sakit misalkan, sakitnya memberatkan dia untuk berpuasa, tapi dia pengen berpuasa, ya, untuk menghargai bulan Ramadan ini, maka boleh bagi dia berpuasa asal tidak memberatkan dia dan sah puasanya. Kemudian orang yang sedang safar, tidak wajib baginya berpuasa. Namun jika dia pengen berpuasa pada safarnya tersebut, maka puasanya juga sah. Ya, ini tidak menafikan syarat sah puasa yang hanya 3 tadi. Ya, tadi yang diwajibkan orang yang sedang tidak safar, tapi apabila dia sedang safar dan ingin berbuka maka silakan saja. Dan orang yang sedang safar apabila dia ingin berpuasa maka silakan saja. Tidak ada baginya apapun. Ma hiya syurutu as-sihhah? Apa itu syarat sah puasa? Sebutkan. Ada 3. Yang pertama Islam. Nah, yang kedua berakal. Yang ketiga أحسنتم، الله يبارك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. طيب، هذه الشروط المتعلقة بالصائم. الركن الأول قلنا الصائم يتعلق به شروط وجوب وشروط صحة. والركن الثاني من أركان الصيام ما هو؟ الركن الثاني. كم أركان الصيام؟ 3: صائم ونية وإمساك عن المفطرات. هذه أركان الصيام. صائم وفيه شروط وجوب وشروط صحة، ونية وإمساك عن المفطرات. الآن ننتقل إلى النية. النية فيها 3 أركان أو 3 شروط يشترط في النية. يشترط في النية 3 أشياء: تبييت وتعيين وتكرار. تبييت وتعيين وتكرار. النية في الصوم الواجب لا بد فيها من 3 أشياء: تبييت وتعيين وتكرار. كلها تاء تاء تاء. تبييت، تعيين، تكرار. الصوم الواجب يجب فيه تبييت وتعيين وتكرار. تبييت يعني أن تكون النية من الليل. أن تكون النية من الليل. متى الليل؟ من غروب الشمس. دخل الليل من غروب الشمس، يعني لو نوى بعد الإفطار صوم غد ونام واستيقظ في الساعة 6 صباحا الصوم صحيح. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الليل. بعضهم يظن الليل وقت السحور فقط، لا، هذا غير صحيح. هنا النية مستحبة لكن تصح في سائر الليل. تبييت يعني أن تكون نية الصوم الواجب من الليل. الشرط الثاني تعيين، أن تعين أي صوم هذا. تصوم رمضان، تصوم كفارة، تصوم نذر، أي صوم هذا. تصوم رمضان أداء أم قضاء؟
لأن الصوم الواجب 5 أنواع سيأتينا إن شاء الله. لا بد أن تعين أي صوم هذا، وتكرر هذه النية في كل ليلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من تكرار هذه النية خلال شهر رمضان. تبييت، تعيين، تكرار. Kemudian beliau menjelaskan, tadi kita sudah belajar arkan atau rukun yang pertama, yaitu orang yang berpuasa. Ada syarat wajib dan ada syarat sahnya. Kemudian rukun yang kedua yaitu apa? Tadi niat. Niat berpuasa. Untuk niat berpuasa ini, ya niat berpuasa memiliki rukunnya sendiri. Ya, jadi niat itu rukun berpuasa, niat juga memiliki rukun. Ada 3 rukun niat untuk puasa wajib. Yang pertama adalah tabyid. Yang kedua adalah ta'yin. Yang ketiga adalah takrar atau 3 ta, ya, triple ta gitu ya. Yang pertama adalah tabyid. Maksudnya tabyid apa? Memalamkan. Maksudnya apa? Malamkan niat. Jadi niat puasa wajib harus dari malam. Ya, malam itu apa sih? Ya, apakah hanya waktu sahur saja? Ya, kita bangun saat subuh, bangun sebelum subuh terus kita berniat untuk berpuasa? Tidak. Ya, boleh niat dari setelah ghurubus syams atau setelah kita berbuka puasa. Jadi setelah kita berbuka puasa, langsung kita niat untuk puasa besok hari lagi. Ya, itu boleh. Karena itu sudah dianggap malam. Ya, malam itu waktunya daripada maghrib sampai sebelum subuh. Itu adalah waktu malam. Ya, maka boleh saja dan sah saja untuk kita niat di tengah-tengah itu. Ya, jadi tidak harus niat saat sahur. Saat kita mau makan, niat berpuasa nggak wajib. Ya, tapi misalnya kita setelah sholat tarawih misalkan, zikir, kemudian kita niat berpuasa, boleh. Karena itu sudah masuk malam hari. Itu yang pertama, yaitu memalamkan niat. Niat dari malam hari. Kemudian yang kedua rukun niat, ya rukun niat puasa adalah ta'yin. Ta'yin itu apa? Menentukan puasa apa yang kita laksanakan. Ya, untuk puasa wajib, ini wajib ditentukan puasanya. Apakah ini puasa Ramadan? Apakah ini puasa nazar? Ya, puasa nazar adalah puasa yang wajib. Ya, apakah ini adalah puasa kafarat? Ya, puasa kafarat pun puasa yang wajib. Apakah ini puasa qadha atau puasa ada? Ya, qadha itu berarti kita meninggalkan di waktunya kemudian kita qadha atau kita laksanakan di selain waktunya. Ya, maka wajib untuk kita menta'yin atau mengkhususkan, ya, menyebutkan apa itu puasa yang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah takrar. Takrar itu adalah pengulangan. Jadi kita niat puasa Ramadan di setiap hari, diulang di setiap harinya, setiap malamnya. Jadi tidak cukup hanya niat di malam pertama saja. Saya niat berpuasa Ramadan 30 hari. Itu tidak cukup. Ya, jadi harus setiap malam. Walaupun ya kita niat di awal 30 hari itu boleh saja dan itu disunahkan. Ya. Tapi setiap malamnya wajib bagi kita untuk mengulang niat tersebut. Nah. إذن أركان الصوم وما يتعلق بالصائم وما يتعلق بالنية. الآن ننتقل إلى المفطرات، لكن قبل هذا إذا يمكن أحد يجيب باللغة العربية ما هي شروط النية؟ أريد إذا يمكن باللغة العربية شروط النية باللغة العربية يمكن؟ جواب باللغة العربية شروط النية. نية ماذا فيها؟ 3 أشياء. أولا تبييت وتعيين وتكرار. أيوة، تبييت سموه تبييت، تعيين، تكرار. أركان الصوم 3 أركان. صائم سموه صائم، نية، إمساك عن المفطرات. لا، أنا أريد يعني صوت قوي، يعني من يالا أبنكو هكذا صائم، نية، إمساك عن المفطرات. النية تبييت، تعيين، تكرار. مرة أخرى، تبييت،
تعيين تكرار. يعني أريد صوت قوي. إيش صوت قوي؟ تنجيكان سوارة هكذا. تنجيكان هكذا. تنجيكان سوارة. تبييت تعيين تكرار. باقوس. الحمد لله. الآن المفطرات. ما هي الأشياء التي تجعل الصائم مفطرا؟ ما هي الأشياء التي تفسد الصيام؟ 9 أشياء. سنبيلان صح؟ سنبيلان. أولا دخول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف. دخول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف. ثانيا الحيض أو قبل ذلك الجماع. ثالثا إنزال المني. رابعا الحيض. خامسا النفاس. سادسا الإغماء. سابعا الجنون. ثامنا الردة. وتاسعا القيء عمدا. أعيدها مرة أخرى. المفطرات 9 أشياء: دخول عين من منفذ مفتوح إلى جوف الإنسان. ثانيا الجماع ولو لم يحصل معه إنزال للمني. ثالثا إنزال المني ولو بلا جماع. رابعا القيء عمدا. خامسا الإغماء في سائر النهار. سادسا الجنون ولو كان لحظة من النهار. سابعا أو ثامنا أو سابعا هذا الحيض ولو كان قبل المغرب. ثامنا النفاس ولو لم ينزل معه الدم. تاسعا الردة والعياذ بالله. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Di sini beliau menyebutkan ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah dukhulu ainin ila manfadhin maftuh. Maksudnya apa? Yaitu adalah masuknya sesuatu, benda apapun, mau dia cair atau padat, kecil atau besar, kepada rongga di dalam badan kita. Ya, nanti beliau akan sebutkan apa itu rongga. Jadi tidak hanya masuk kepada perut kita saja. Misalkan ada makanan atau batu kecil masuk kepada kepala kita, itu bisa jadi membatalkan puasa. Karena kepala dalam mazhab Syafi'i termasuk jauf, termasuk anggota yang berongga. Nanti anggota yang berongga itu ada macam-macam. Ya, nanti beliau akan sebutkan. Kemudian yang kedua adalah al-qai'u amdan. Ya, muntah disengaja. Ya. Kalau muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Kemudian yang ketiga adalah al-jima' walau lam yahsul inzal. Yang ketiga adalah jima' atau berhubungan suami istri walaupun ya tidak inzal, walaupun tidak keluar mani. Ini membatalkan puasa dan wajib baginya kafarah. Kemudian yang keempat adalah al-inzal walau bi ghairi jima', yaitu mengeluarkan mani walaupun tidak dengan cara jima'. Kemudian yang kelima adalah al-junun walau lahzah. Ya. Orang yang gila walaupun hanya sesaat gilanya. Jadi mungkin dia berpuasa jam 10 siang, jam 10 pagi dia gila. Hanya misalnya setengah jam. Ya, itu kemudian jam 10.30, setengah 11 balik lagi, sadar lagi. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian al-ighma, ya. Ighma itu adalah apa? Pingsan. Ya, tapi dengan syarat pingsannya harus seluruh ya waktu puasa. Jadi dari dia pagi sampai berbuka puasa dia pingsan. Ini membatalkan puasa. Ya, tapi kalau dia misalkan pingsan tengah hari, jam 12 siang kepanasan pingsan, nanti jam 2 dia bangun misalkan, itu enggak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah haid.
ya haid walaupun hanya sebentar, sebentar haidnya. Kemudian yang kedelapan adalah nifas. Ya, nifas walaupun tidak kelihatan ada dam atau ada darahnya. Ya, jadi ketika dia nifas, jadi keluar nifas, maka puasanya batal. Yang terakhir, yang ke-9 adalah riddah wal iyadzubillah. Itu adalah keluar daripada agama Islam. A'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada seorang dia berpuasa kemudian dia murtad, ya maka puasanya batal. Ya, tidak bisa dilanjutkan walaupun dia kembali lagi Islam. Allah. أما المفطر الأول وهو دخول عين، العين هو الشيء الذي يرى ولو كان قليلا هذا عين. بعض الناس هذا عين شيء يرى، دخول هذا مثلا عمدا يأكل هذا هكذا ودخل هذا يفطر الصوم. لا يشترط أن يكون طعاما، وبعضهم يأكل الظفر هذا يأكل هذا يفطر الصائم إن لم يكن ناسيا أو جاهلا وغير متعمد أخذه وأكله وأدخله يفطر الصائم. فإذا دخلت العين من الفم، هذا الشيء الذي يرى دخل من الفم أو من الأنف أو من الأذن أو من القبل والدبر فيفطر الصائم. فمثلا بعض الأدوية تسمى تحاميل، تؤخذ من الدبر هكذا تحميل، هذا يفطر الصائم. هذا التقطير في الأنف، تقطير أو هنا تقطير يفطر الصائم، لأن هذا وهذا في الداخل والقبل والدبر هذه هي المنافذ المفتوحة. أما العين ليس منفذا مفتوحا، هذا لا يفطر الصائم. تمام؟ هذا لا يفطر الصائم. أما الفم والأنف وباطن الأذن في الداخل باطن الأذن والقبل والدبر هذه المنافذ المفتوحة، فلو دخلت عين لا أثر. الأثر لا يؤثر، يعني بجانبك شخص يقشر البرتقال أنت تجد الطعم هنا، هذا لا يؤثر. بجانبك شخص يشرب الدخان أنت تجد الأثر لا العين. تمام؟ هذا لا يؤثر. تمام؟ مثلا كريم تجد طعم هنا لا يؤثر. عطر تجد رائحة قوية تدخل إلى هنا لا يؤثر. عين وليس أثر، تدخل من 5 أماكن، من الفم أو الأنف أو داخل الأذن أو القبل أو الدبر. نعم. Kemudian beliau menjelaskan pembatal yang pertama yaitu masuknya ain atau sesuatu apapun ke dalam jauf. Yang beliau tadi sebutkan ada mulut, ada hidung, dalam telinga, bagian dalam telinga, kemudian kubul atau kemaluan atau dan juga dubur. Ya, juga masuknya di dalamnya perut. Ya, berarti kalau perut masuknya dari mulut. Ya. Kemudian ain ini adalah segala sesuatu yang berbentuk benda yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Ya. Jadi bukan hanya makanan saja, bukan hanya misalkan ada gorengan atau apa kita makan itu jelas membatalkan, ya. Tapi kalau ain atau misalkan kita lagi iseng ngambil kertas atau batu gitu kita gini kan, terus masuk ke dalam perut, ya. Dengan sengaja, maksudnya dia gini tuh sengaja, ya maka batal puasanya. Ya kalau dia lupa atau dia nggak sengaja atau mungkin dia lupa ya mungkin gini, saya lagi puasa, itu nggak batal puasanya. Tapi kalau dia sengaja memasukkan lagi lapar misalkan ambil batu gini, wah gitu, itu sengaja dia puasa seperti apa? Dia puasanya batal karena masuk sesuatu ke dalam tubuh yang berrongga tadi. Kemudian juga termasuk yang membatalkan adalah ya termasuk obat yang dimasukkan selain daripada mulut. Biasanya kita minum obat dari mulut, tapi kalau ada bisa obat tetes untuk hidung, ya hidung atau telinga, sampai masuk ke dalam telinga. Nah ini membatalkan puasa. Adapun tetes mata, ya ini khilaf memang, tapi ini tidak membatalkan puasa karena ain dalam mazhab Syafi'i bukan masuk jauf. Jadi tidak masalah pakai obat mata, tapi jangan obat yang tadi dimasukkan dari hidung atau dari telinga atau dari dubur biasanya. Ya. Ada obat yang dimasukkan dari dubur, akramakumullah. Ya. Kemudian ya kalau mungkin kita berenang masuk air, nah ini yang membatalkan membatalkan puasa itu seperti itu. Karena takut masuk air ke dalam jauf, ya ke dalam telinganya. Nah. المفطر الثاني الجماع ولو لم يحصل معه إنزال للمني، هذا قد شرحته أنت صح؟ شرحته خلاص. إنزال المني المفطر الثالث. إنزال المني ممكن أن نقسمه إلى 4 أقسام. إنزال المني.
إنزال المني مثلا باستمناء هذا يفطر مطلقا، يفطر مطلقا. إنزال المني في النوم لا يفطر مطلقا. أعيد، إنزال المني باستمناء يفطر الصائم مطلقا. إنزال المني في النوم لا يفطر الصائم مطلقا. إنزال المني بنحو تفكر، يتفكر، نقول إن كانت عادته إن تفكر أنزل يفطر، وإن لم تكن عادته لا يفطر. تفصيل. إنزال المني بنحو تقبيل ومباشرة بين الزوج وزوجته، مباشرة وتقبيل، نقول إن كان بحائل لا يفطر، وإن كان بلا حائل يفطر. هذا تفصيل أحكام الإنزال. نعم، بسم الله، تفضل، الله يعينك. Nah. Kemudian yang kedua tadi adalah jima walaupun tidak keluar mani. Ya. Jadi dengan jima itu sendiri itu sudah membatalkan puasa. Ya, ini khusus untuk yang mutazawijin yang sudah menikah ya. Jadi kalau dia melaksanakan jima di tengah hari puasa itu sudah otomatis membatalkan puasa walaupun belum keluar maninya. Kemudian yang ketiga termasuk yang di dalamnya adalah mengeluarkan mani ya walaupun tidak dengan jima. Ya, ini mengeluarkan mani memiliki 4 keadaan. Yang pertama yaitu membatalkan puasa secara mutlak, yaitu mengeluarkan mani dengan cara istimna atau onani. Ini membatalkan puasa secara mutlak. Kemudian yang kedua adalah keluar mani yang tidak membatalkan puasa. Jadi kalau siang hari maninya keluar, ini enggak membatalkan puasa. Ini apa? Mani yang keluar ketika tidur, yaitu ihtilam, mimpi basah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mani yang keluar dengan pikiran. Jadi orang yang berpikir sampai dia mengeluarkan mani. Ya, ini ada 2 keadaan. Apabila dia sering berpikir seperti itu dan mengeluarkan maninya, ya, jadi tanpa dia sentuh, dia hanya berpikir saja, akhirnya keluar maninya. Ya, kalau ini kebiasaan dia seperti itu, maka puasanya batal. Tapi kalau kebiasaan dia nggak seperti itu, misalkan dia lagi mikir apa, kok tiba-tiba, loh, kok keluar ya? Nah, itu nggak membatalkan puasa. Nah, yang kemudian yang keempat adalah bercumbu dengan ya, suami dan istri. Ya, ini juga membatalkan puasa. Ya, tapi dengan syarat tanpa penghalang. Ya, jadi mubasyarahnya atau bercumbunya secara langsung. Kemudian tanpa menyentuh, kok keluar. Nah, ini berarti membatalkan puasa. Tapi kalau di hail, ada hailnya, ada apa namanya? Ada lapnya atau ada apanya ya? Ada penghalangnya gitu. Itu enggak membatalkan puasa. Allahu a'lam. تفصيل للمتزوجين. نعم، لا بأس، هذا علمي على حياة في العلم، لا بأس، لا بأس نجاوبها. انهيت؟ خلاص. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada 4 tadi ya, yang inzal mani, mengeluarkan mani. Yang pertama apa? Dengan cara istimna. Ya, dengan cara istimna atau onani. Ya, ini membatalkan puasa secara mutlak. Ya, dia gimana pun caranya kalau dia melakukan itu dia pasti, kalau dia keluar pasti membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua tadi apa yang tidak membatalkan puasa? Keluar mani tapi nggak batal puasanya. Ketika tidur, ya ketika dia tidur. Ya kalau Bapak misalnya tidur siang hari kok keluar. Nah, ini nggak membatalkan puasa sama sekali, nggak membatalkan puasa. Tapi wajib mandi junub. Kemudian yang ketiga, tapi apa? Mubasyarah atau apa? Bercumbu lah ibaratnya. Ya, suami dan istri melakukan ya hal seperti itu. Ya. Ini ada 2 hal. Ya, kalau dia langsung menyentuh kulit, misalkan langsung menyentuh kulitnya, kemudian keluar maninya, maka membatalkan puasa. Ya, jika tidak atau dia dengan hail atau dengan penghalang, kemudian keluar, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian tadi yang keempat adalah apa? Tafakkur, dengan berpikir. Ya, dengan cara berpikir, kemudian keluar maninya, maka ini membatalkan puasa apabila ya kebiasaan dia seperti itu. Ya, memang dia ketika berpikir bisa keluar seperti itu, ya, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak terbiasa seperti itu, tiba-tiba dia berpikir, ya mungkin dia lagi mikir apa terus tiba-tiba keluar. Nah, ya sepintas saja. Tidak kebiasaan dia seperti itu, ya maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. طيب، المفطر الرابع القيء عمدا، يعني إخراج القيء عمدا.
ولو لم يرجع منه شيء، يعني خرج القيء نفس القيء عمدا يفطر الصائم ولو لم يرجع. لكن إن كان القيء بلا عمد نقول هذا لا يفطر الصائم إلا إذا رجع منه شيء إلى الجوف. القيء عمدا يفطر مطلقا، إذا تعمد إخراج القيء يفطر مطلقا. إن لم يتعمد نقول لا يفطر إلا إذا رجع منه شيء إلى الداخل. Kemudian yang keempat adalah tadi muntah. Ya, muntah ini juga terbagi atau ada tafsilnya, ada perinciannya. Apa yang muntah yang membatalkan puasa itu? Yaitu adalah muntah yang disengaja. Ya, walaupun muntahnya tidak balik lagi kepada, jadi kadang kita dia menyengaja muntah, kemudian keluar muntahnya, yaitu dia sudah membatalkan puasanya. Walaupun muntahannya tidak balik lagi kepada dirinya, tidak balik lagi ke jaufnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang muntah tanpa sengaja. Ya, misalkan dia perjalanan mabuk misalkan ya, mabuk atau dia kenapa tiba-tiba mual muntah. Ya. Kemudian dia tahan misalkan, dia tahan masuk lagi. Ya, kalaupun tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Ya, jadi muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Adapun ketika dia tidak sengaja untuk muntah, dia tiba-tiba mual, dia tiba mau muntah, ya walaupun balik lagi ke dalam jaufnya, balik lagi ke dalam dirinya, tidak membatalkan puasanya. Nah, Syekh. Al-khams. Nah. الجنون ولو لحظة من النهار، يعني لو أتاه الجنون ثم عاد له عقله يفطر الصائم مطلقا، يعني لحظة كل النهار مجرد حصول الجنون يفطر به الصائم، بخلاف الإغماء إذا كان لحظة لا بأس. لو استيقظ لحظة في الإغماء الصيام صحيح، لو استيقظ في الإغماء لحظة الصيام صحيح. لو حصل له الجنون لحظة الصيام باطل. هذا السادس. أيوة السادس والخامس. الإغماء لو استفاق لحظة الصوم صحيح. الجنون لو حصل له لحظة الصيام باطل. النوم لو كان كل النهار الصيام صحيح. نعم. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah al-junun atau gila, ya hilang akalnya. Ya orang yang hilang akalnya ketika dia tengah-tengah berpuasa, maka puasanya batal. Walaupun cuma sesaat, walaupun cuma beberapa detik atau beberapa menit. Misalkan dia hilang akalnya ya, misalkan nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang akalnya, kemudian balik lagi. Nah puasa hari itu dia batal puasanya. Kemudian yang kedua yang mirip-mirip sama junun atau gila adalah orang yang pingsan. Sama-sama nggak sadar, sama-sama akalnya tidak berfungsi ketika dia pingsan ya. Nah orang yang pingsan ini walaupun dia pingsannya dari pagi sampai sore, kemudian di sore hari dia bangun sebentar, misalnya dia pingsan, kemudian di jam 4 atau jam 5 sebelum buka dia bangun, sadar. Nah itu puasanya sah. Ya, ataupun dia pingsan bisa kecapean siang hari jam 12, kemudian jam 3 bangun. Nah ini nggak masalah. Ya, kemudian yang ketiga adalah tidur. Ya, tidur tidak membatalkan puasa. Walaupun dia tidur dari habis subuh sampai maghrib, adzan maghrib, nggak batal puasanya kalau dia tidur. Nah. والنوم شرحت له النوم. والحيض والنفاس كذلك هو دم. الحيض دم يخرج من المرأة لا بسبب مرض، هذا إذا جاء ولو كان قبل المغرب فيبطل ذلك اليوم وعليها القضاء. والنفاس كذلك هو الدم الخارج عقب الولادة. بعد الولادة تصبح المرأة مفطرة ويحرم عليها الصوم ولو لم ينزل منها الدم، ولو كانت الولادة جافة، ولو كانت سيسر هذا هي تدخل في حكم النفاس. نعم. ثم الردة وهي الرجوع عن الإسلام والعياذ بالله يبطل الصوم. Kemudian yang ke-7, 8 dan 9 ini kita persingkat karena ini sudah masyhur ya di kalangan wanita, yaitu haid. Haid ini merupakan darah yang keluar ya dari seorang wanita. Ya mana darah ini adalah darah sehat, bukan darah penyakit. Jadi ini rutinitas ya wanita setiap bulannya mengeluarkan darah haid. Nah, jika dia mengeluarkan darah haid ketika dia berpuasa, maka hari itu dia puasanya batal walaupun dia sudah berpuasa 1 hari full. Ya. Kemudian 5 detik atau 5 menit sebelum 5 menit sebelum azan maghrib haidnya keluar. Nah, ini puasanya batal. Ya, jadi harus qadha ya, harus diqadha di lain waktu.
Kemudian nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, ini maka perempuan yang setelah melahirkan ya kemudian keluar darah nifasnya, maka baginya tidak wajib atau batal puasanya. Ya, walaupun dia tidak keluar darah. Ya, walaupun dengan lahirnya dengan cara sesar. Ya kan, dengan cara sesar sekarang kan nggak ada nifas ya, tapi tetap dianggap nifas. Kemudian yang terakhir yaitu adalah riddah. Ya, sebagaimana tadi telah Ana sebutkan, riddah adalah murtad atau dia keluar daripada agama Islam. Maka orang yang keluar daripada agama Islam, maka puasanya batal. نعم خلاص يكفي. هذه أحكام الصوم باختصار، ويمكن بعد ذلك نفتح المجال للأسئلة إذا من كان عنده سؤال نجيب عنها بإذن الله. Insyaallah kita cukupkan sampai sini pembahasannya, dan apabila nanti ada pembahasan yang lain kita akan tentukan di pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. أسئلة من عندي. تمام إن شاء الله. أولا أسئلة من عندي ثم بعد ذلك أسئلة منهم. تمام إن شاء الله. Yang pertama, beliau akan memberikan pertanyaan kepada jemaah sekalian yang bisa menjawab, ya akan mendapatkan hadiah dari pihak masjid. Tafadhal Syekhana. ما الفرق بين الجنون والإغماء والنوم في الصوم؟ Apa perbedaan antara orang yang gila, ya orang yang pingsan dan orang yang tertidur ketika ketika melaksanakan puasa? Ada yang bisa menyebutkan perbedaannya? Amma junun muftir mutlaqan. الجنون مفطر مطلقا. أيوه. Amma igma idza fi ba'di nahr sahih. نعم. Amma naum idza kana nawi fi ghair wa huwa sahih. نعم أحسن. نعم ما شاء الله. Jadi pertanyaannya tadi ya jawabannya adalah kalau dia sedang melaksanakan puasa kemudian junun atau gila di tengah-tengah puasa itu, maka puasanya batal secara mutlak, batal puasa hari itu. Ya, adapun kalau dia pingsan, ya puasanya batal kalau seluruh siang harinya dia pingsan. Ya, sampai berbuka dia pingsan, maka puasanya tidak dianggap. Tapi walaupun dia sadar tengah-tengah hari, misalkan dia pingsan kemudian sadar sebentar, maka puasanya sah. Kemudian yang ketiga adalah tidur. Nah, tidur bukan termasuk pembatal puasa. Maka tidak mengapa jika ada orang yang tidur daripada adzan subuh ya itu sampai maghrib dia tertidur, puasanya nggak batal, tapi dia dosa. Kenapa dosanya? Meninggalkan sholat. السؤال الثاني ما هي أركان شروط النية الثلاثة؟ Pertanyaan yang kedua, ya. Apa syarat-syarat niat? Ya, tadi niat merupakan syarat puasa. Ya, niat sendiri memiliki syarat juga. Ya. Syaratnya ada 3. Nah, tafadhol. Ya, Ustaz. Tabyid. Aywa. Tabyid. Tabyid. تعيين تكرار. أحسنت ما شاء الله. صحيح. نعم. ما شاء الله بارك الله. أخوات أين الأخوات ما يجيبون؟ Yang akhwat silakan menjawab ya habis ini. هذا سؤال للأخوات فقط. Sekarang pertanyaannya untuk yang akhwat. أيوة. ما الفرق بين القيء عمدا والقيء بلا عمد في الصوم؟ Apa perbedaan muntah yang disengaja dan muntah yang tidak disengaja bagi keabsahan puasa kita? Apa perbedaannya? Muntah yang disengaja dan muntah yang tidak disengaja? Ada ibu-ibu yang mau jawab? Atau keduanya sama? Silakan dijawab. Tafadhal, irfa'na aydiyakunna. Ada ibu-ibu mungkin yang mau bantu jawab? Tafadhal. Silakan, ada hadiah. Perbedaan muntah. Muntah yang disengaja dan muntah yang tidak disengaja, ya apakah ini berpengaruh untuk puasa kita atau tidak? Apakah membatalkan puasa? Kedua-duanya membatalkan puasa atau salah satunya yang membatalkan puasa? Tafadhal. Ada? Mbak? Ada. Oke. Silakan. يوجد. غير موجود. ماذا يستحمل؟ تستحي. هذا من؟ هي تستحي. هي ستجيب. لا بأس أجيب. تغلق عينيها وتجيب.
Kata syekhnya merem terus jawab biar gak malu. Atau tutupin pakai ini, nah, biar apa? Gak malu. Silakan. Tafadhol, silakan. Bismillah. Kalau muntah yang disengaja itu membatalkan puasa, kalau yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Ahsan, barakallahu fikum. Barakallahu fiki. ما شاء الله ما شاء الله. نعم صحيح الجواب. نستقبل أسئلة ثم أنا سأقرأ هذا. ممكن السؤال أولا أنا سأقرأ. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يعني مستوجب من تلاميذه فيما يتعلق عن مسائل الصيام يعني من المفطرات. مثلا شخص وهو ماذا يريد أن يجامع زوجته ثم بعد قبل ذلك وهو يعمل مفطرات في الصيام ثم بعد ذلك وهو يجامع زوجته أي أنه كي يعاد ماذا يعاد وهو يريد أن ماذا ندفع الكفارات هذا مقال أو لا؟ نعم هذه حيلة قبل أن حتى لا يفطر بالجماع يفطر بالطعام ثم يجامع. هل هو له كفارة أو قضاء؟ نعم. يعني مش بعض الفقهاء يقول يعامل بنقيض قصده الجماع ولكنه أفطر حتى يكون عليه قضاء يوم ليس كفارة مغلظة فيعامل بنقيض قصده وتجب عليه الكفارة المغلظة يعني بخلاف قصده. نعم. Ada yang bertanya, ya bagaimana seorang yang melakukan jima di bulan puasa, ya kemudian agar dia tidak mendapatkan puasa kafarat puasa 2 bulan berturut-turut gimana? Terus dia membatalkan dulu. Jadi sebelum dia jima mungkin dia sudah nggak tahan ya di bulan puasa, dia minum dulu, puasanya batal. Kemudian baru dia mendatangi istrinya misalkan. Ya, apakah dia tetap dihukumi sebagai orang yang berjima di tengah puasa atau tidak? Karena orang yang berjima di tengah puasa sehingga dia mendapatkan kafar tuh ada syarat-syaratnya. Yang pertama syarat juga harus dia adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Nah, karena dia sudah minum tadi, ya, maka dia tidak berpuasa sekarang. Dia sudah batal puasanya. Kemudian dia mendatangi istrinya. Apakah ini juga termasuk kafarat mughalladhah, dapat kafarah seperti itu? Ya, sebagian ulama menuturkan, ya, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Karena yu'malu binaqidi al-qasd. Ya, dia niatnya untuk itu, maka dia dihukumi apa yang dia niatkan tadi. Ya, dia niat membatalkan puasa untuk melakukan yang lebih besar. Ya, maka dia dihukumi yang lebih besar. Ya, karena orang kalau hanya minum saja di bulan puasa, ya kafarahnya dia hanya menggantikan saja di hari yang lain. Ya, kalau kita tengah-tengah puasa minum karena kita haus misalkan, ya kita harus mengganti itu. Nah, tapi kalau jima itu harus mengganti hari itu juga hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Ya, ini berat sekali 2 bulan berturut-turut. Ya, kita 1 bulan saja nggak sanggup ya. Ya, kadang masih haus-haus. Nah, ini malah jima istrinya, ya malah hukumannya 2 bulan puasa. Ya, maka dia tetap dihukumi wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini ada yang bertanya, ya bagaimana hukumnya ya jika ada seorang yang meninggal namun belum sempat melaksanakan puasa atau belum sempat mengqadha puasa. Misalkan dia sakit selama bulan Ramadan, misalkan 10 hari atau 15 hari dia sakit, kemudian setelah bulan Ramadan belum sempat mengganti puasanya tadi, sudah qadarullah meninggal. Maka bagaimana hukum puasanya dan apakah yang harus dilakukan oleh sebagai ahli warisnya? Tafadhol Syekh. Amma man aftara bi'udhrin fi Ramadan wa lam yatamakkan min al-qada' fala shay'a alayh. أما إن تمكن من القضاء ولم يقضي فتجب في حقه الفدية. من أفطر يوما بعذر في رمضان، من أفطر يوما أو أيام بعذر في رمضان، نقول بعد رمضان تمكن من القضاء أو لم يتمكن؟ قال ما تمكن من القضاء ليس عليه شيء. بعد رمضان تمكن من القضاء ولم يقضي فمات، نقول تجب في حقه الفدية.
على الورثة على الأقارب. ما هي الفدية؟ إما الصوم أو الإطعام، إما أن يصوم عنه وليه، أو الإطعام عن كل يوم مد من طعام لكل مسكين. Jawabannya adalah ya, apabila orang tersebut tadi meninggalkan puasa karena uzur, ya termasuk uzur puasa tadi adalah sakit ya. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Maka kalau dia meninggalkan puasanya karena uzur dan dia setelah bulan puasa tidak sanggup untuk menggantinya, maksudnya dia mungkin sudah tidak bisa puasa, ya dia selama bulan puasa nggak puasa, namun setelah bulan puasa juga masih sakit misalkan, kemudian dia meninggal, ya maka tidak ada apapun bagi ahli warisnya. Ya, tidak ada apapun, jadi tidak harus mengeluarkan apapun. Ya, karena nanti yang fidyah di keadaan yang kedua, yaitu apabila dia meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, kemudian setelah bulan puasa dia mampu harusnya dia mampu, ya dia sehat nih, sudah 15 hari, kemudian sembuh dan mungkin selama sebulan 2 bulan itu dia sehat, bisa puasa. Tapi mungkin belum sempat mengganti, belum sempat mengqadha. Ya, maka ahli warisnya menghitung berapa hari yang ditinggal dan membayarkan fidyah. Atau ahli warisnya boleh, atau teman dekatnya boleh, aqaribnya boleh, ahli warisnya silahkan. Ya, bisa memilih 2 hal. Yang pertama fidyah, memberikan makan kepada satu orang miskin atau setiap harinya, atau berpuasa atasnya. Jadi niat puasa an siapa gitu. Boleh. Silakan milih antara fidyah, memberikan makan orang, atau dia berpuasa atas nama yang menggantikan si mayit tadi. Allahu a'lam bissawab. Soal tsani dari al-ukht Clarista min Ngadirejo Temanggung. Nah, soal bagaimana cara menjaga hati dan lisan saat berpuasa agar tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga benar-benar mencapai derajat takwa. Sudah. Ya Syekh, kaifa nahnu nuhafidh ala anfusina wa qulubina wa lisanina 'indama nasum hatta la yahsul minna faqat 'arash. الإنسان يتعرض للشياطين ويتعرض لشياطين الإنس والجن ويتعرض لهوى النفس. أما شياطين الجن ففي رمضان تصفد، في شهر رمضان تمنع. وأما شياطين الإنس فيحافظ الإنسان على نفسه بهجر اللغو والامتناع عنه بحضور مجالس العلم، يصون نفسه من شياطين الإنس. وأما هوى النفس الذي هو من الداخل فيحافظ الإنسان على نفسه بالاعتكاف، البعد. شياطين الإنس يحافظ على نفسه بحضور مجالس العلم، لأن هؤلاء يكثر فيهم الغيبة والنميمة. وأما هوى النفس فيقمع هذه النفس بالاعتكاف، والاعتكاف عبادة سهلة جدا. أنتم الآن جالسون، لو نويتم الاعتكاف من بعد صلاة العصر إلى أن تقوموا من المجلس تحصل لكم عبادة الاعتكاف. نعم. وتلاوة القرآن وشغل الأوقات بالعبادة. Ya, tadi bertanya bagaimana cara kita menjaga hati dan lisan kita agar kita agar kita berpuasa mendapatkan derajat orang yang bertakwa. Jadi kita tidak berpuasa hanya mendapat haus dan lapar saja. Itu ada 3 cara. Ya, karena ya kita bermaksiat atau kadang kita lalai itu dari 3 sebab. Yang pertama adalah syayatinul jin. Jadi setan dari bangsa jin. Kemudian setan dari bangsa manusia. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu kita sendiri. Ya, cara untuk mencegah ketiga-tiga ini, yang pertama daripada setan dari bangsa jin, ini sudah jelas di hadis bahwasannya jin itu setan-setan itu pada hari di bulan Ramadan itu dibelenggu, maka tidak ada lagi godaan daripada setan dari bangsa jin. Ya, itu sudah tidak ada, sudah yang satu sudah tertutupi daripada kita. Tinggal yang 2 dan 3 itu setan dari bangsa manusia, yaitu teman kita sendiri. Ya, kadang
kita duduk sama teman-teman kita tuh ngibahin orang, ya, ngomongin orang yang nggak benar, ya, maka ini mengurangi pahala puasa kita, ya. Nah, saran dari Syekh gimana cara agar kita menjaga lisan dan hati kita? Hadir di majelis ilmu, hadir bersama orang-orang saleh, ya. Di situ menuntut ilmu, mempelajari ilmu, baca Al-Quran bersama, ya. Ini merupakan salah satu menjaga kita daripada setan dari bangsa manusia. Karena setan dari bangsa manusia di bulan Ramadan, ya, tidak dibelenggu juga, ya, tapi berkeliaran di mana-mana. Ya, kadang teman-teman kita datang, ya, ini gini loh. itu udah mengurangi pahala puasa kita. Maka caranya adalah kita cari circle yang baik, atau kita cari perkumpulan-perkumpulan yang baik, ya, majelis ilmu, ya, dan tadarus Al-Quran gitu. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu ini harus kita latih, ya, harus kita tahan memang dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara memaksakan diri kita untuk tidak keluar daripada garis ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita berdiam diri di masjid atau i'tikaf. Ya, dengan kita i'tikaf di masjid, kita memperbanyak ibadah, kita akan lupa dengan orang-orang di sekeliling kita yang mengajak kepada kemaksiatan, dan hati kita akan selalu terfokus kepada ketakwaan kepada Allah karena kita sedang di masjid. Ya, maka dengan cara i'tikaf kita bisa mencegah daripada hawa nafsu kita yang buruk. Ya, jika kita dari tadi, ya, habis salat asar sampai sekarang kita niatkan i'tikaf di masjid ini, maka kita akan mendapatkan pahala i'tikaf, subhanallah. Nah, kemudian soal yang selanjutnya dari Al-Ukht Syafillah, bagaimana nasihat untuk pemuda-pemudi yang ingin menjaga puasanya dari hal-hal yang merusak pahala di zaman sekarang? Soal yakni kaifa lisyabab wasyababah liyuhafiz 'ala siyamihi fi ayyamihi fi zamanina hadha hatta la yafsid as-sum. Nah, ya, jadi bagaimana cara pemuda dan pemudi? Sama, ya, dengan cara melatih diri kita menjauhi perkumpulan yang buruk, dan apa tadi, beriktikaf di masjid, berbanyak iktikaf di masjid. Dia mau menjauhi perkumpulan daripada teman-teman kita yang buruk, ya, terutama anak-anak muda sekarang, ya, ada bukber segala macam. Karena sebelum bukber itu kita gibahin orang dulu, ya. Ini kemarin aku ketemu ini, dia kayak gini, ya. Itu sudah mengurangi pahala puasa kita. Jangan sampai kita dari pagi sampai sore kita puasa haus-hausan, ya, mau buka puasa malah gibahin orang. Ini mengurangi pahala puasa. Mungkin kita menjauhi perkumpulan seperti itu. Ya, kemudian tadi yang ketiga, ya, agar kita hawa nafsu kita selalu nyaman di dalam ketakwaan, apa tadi? Beriktikaf. Beriktikaf ibadah di masjid, ya, salat, yang membaca Al-Quran. Ya, atau tidur pun enggak apa-apa. Tidur pun di masjid ketika kita niat i'tikaf itu dapat pahala. Nah, kemudian soal tali Khalis min al-akh Khalis min Purwodadi. Nah, ما شاء الله بعيد هذا برودادي أستاذ خالص خطيب من برودادي. نعم. susah dibaca, bisa dilisan. Sabar. Sudah mencerah saya sudah tidak puasa akan tetapi qadarullah. Nah, tafadhol Ustaz, silakan. Ada, ya, nah. Sudah merencanakan safar untuk besok hari, di siang hari. Ya, kita merencanakan untuk safar. Kemudian kita sudah tidak berpuasa karena mau safar. Nah, ketika pas mau safar ternyata qadarullah safarnya tertunda besoknya lagi. Nah, bagaimana ketika satu hari itu tidak berpuasa secara hukumnya? Kemudian ini tidak dalam pertanyaan, mungkin saya sambung ke pertanyaan Syekhuna yang tadi dengan istri tadi. Wah, kesempatan nih. Yang di luar yeah. Kesempatan nih mendukung niatnya bukan itu, niatnya biasa, tapi karena memang saat itu sudah tidak puasa, sekalian aja gitu. Memanfaatkan. Nah, apa ya? Dua pertanyaan ya? لا بأس. يعني سأل عن الإفطار في السفر. هو ينوي السفر للغد ثم من الليل ينوي أنه لا يصوم في ذلك اليوم. نعم. وما حكم صومه؟ والسؤال الثاني وهو بالتالي هو لا يصوم في هذا اليوم، يعني هو لن ينوي من الليل بالصيام. نعم. هو سيسافر غد ثم ألغى السفر يعني سيقوم يعني بعد أسبوع كذا، ثم هو لا يصوم لأنه لم يبيت النية، ثم في تلك اللحظة هو ينتفع بعدم صيامه بالجماع.
هذه المسألة يعني كثير من الناس يخطئون في فهمها، وهي أنه من نوى السفر فلا يجوز له أن ينوي الإفطار، لا يجوز له أن ينوي الإفطار. فمن سافر قبل طلوع الفجر وطلع الفجر وهو في السفر، في هذه الحالة يجوز له أن يفطر لأجل السفر. الفطر لأجل السفر لا بد أن يطلع عليك الفجر وأنت في السفر. تمام؟ طيب، الحالة الثانية قال أنا سافرت بعد طلوع الفجر في الساعة 7 صباحا، لا يجوز له الإفطار، لا يجوز له الإفطار إلا إذا شق عليه السفر، فيفطر للمشقة ليس للسفر. انتبهوا، من طلع عليه الفجر وهو في السفر يجوز له الإفطار لأجل السفر، شق أو لم يشق. من شرع في السفر صباحا لا يجوز له الإفطار، يجب عليه النية. تمام؟ سافر شق عليه السفر يفطر لأجل المشقة لا لأجل السفر. فهذا الرجل أخطأ لأنه نوى الفطر من الليل ولم يسافر، لا يجوز له هذا، لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، فبالتالي أصبح مفطرا، أصبح هو وقع في حرام، يجب عليه قضاء اليوم. ثم حصل منه الجماع، هو خلاص مفطر من اليوم، حصل منه الجماع، لا تجب عليه الكفارة المغلظة هذا، لكن نبههم على هذا الأمر مهم جدا. نعم. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya, ini penting sekali karena kita banyak salah kaprah di masalah berbuka saat berpuasa, berbuka saat safar. Ya. Jadi yang pertama bahwasannya orang itu tidak boleh berniat tidak berpuasa ketika dia akan safar. Ya, karena apa? Safarnya belum ada. Jadi dia nggak boleh berniat saya nggak mau puasa nanti besok karena besok saya mau pulang kampung misalkan, mau pulang ke sana, mau safar jauh. Ya. Itu nggak boleh karena dia belum ada safarnya di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang itu boleh berbuka saat safar ketika apa? Ketika dia sedang safar, ya, atau dia memulai safarnya sebelum fajar. Misalkan Bapak berangkat jam 3 atau jam 2 subuh. Kemudian di tengah jalan nggak puasa, itu baru boleh. Tapi kalau dia yang ketiga, dia safarnya setelah subuh, ya jam 7, jam 10, jam 9 siang hari, ya setelah sahur misalkan, ya maka dia tidak boleh berbuka kecuali memberatkan dia, bukan? Jadi dia sudah sahur dulu, kemudian dia safar jam 6 pagi, kok jam 10 sudah haus sekali rasanya, capek, karena safar itu berat ya, safar zaman dulu juga berat, sekarang juga berat ya. Kadang kita haus kayak pas kita naik mobil, nyupir mobil gitu kan. Itu boleh berbuka karena susah, karena masyaqqah, karena apa? Kita keberatan berpuasa, maka boleh berbuka karena kita berat, bukan karena safarnya. Ya, jadi yang boleh berbuka saat safar adalah ketika safar kita sebelum fajar, sebelum sahur. Jadi mungkin kita berangkat jam 10 malam, kemudian pas subuh, pas waktunya sahur kita belum sampai, masih ada perjalanan 2 atau 3 jam lagi atau 5 jam lagi misalkan, maka itu boleh untuk kita nggak berpuasa untuk hari itu. Seperti itu. Ya, jadi yang boleh nggak berpuasa ketika apa? Safarnya dimulai sebelum ya fajar. Adapun kalau safarnya siang hari kemudian kita dari malam nggak niat nggak niat puasa, maka ini nggak boleh. Dia masuk ke dalam dosa pertama di situ. Dan dia harus mengganti puasa pada hari itu. Dan jika dia memanfaatkan waktu untuk tadi itu, ya memanfaatkan waktu dia tidak berpuasa saat itu, ya untuk melakukan jima misalkan, ya maka dia tidak wajib baginya kafarah, nggak wajib baginya kafarah, hanya mengganti saja. Karena dia tidak berpuasa, ya. Tapi dia berdosa karena dia berniat tidak berpuasa. Barakallahu fikum. Sudah jelas Ustaz? Saat safar itu ya, maksudnya ketika tidak puasa dalam safar. Ketika tidak puasa dalam safar juga boleh. Ya. Kalau soal aina hada? Ahsanallahu ilaikum Syekhana. Ma hukmu talaffuz bin niyyah? Kaifa idza nahnu nansa an-niyyat? Nansa an-niyyah.
ما نفعل بذلك؟ طيب. نعم. بالنسبة للتلفظ بالنية مستحب عند الفقهاء، لا يجب. النية واجبة في القلب، فلو نوى في قلبه ولم يتلفظ بلسانه باتفاق الفقهاء هذه نية صحيحة. لو تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه باتفاق الفقهاء هذه نية غير صحيحة. الفقهاء يقولون يستحب له، يستحسن له أن ينطق حتى يتوصل بالنطق إلى القلب فقط. من نسي أن ينطق بالنية لكن نوى بالقلب صيامه صحيح. Ya, ini ada soal, ada pertanyaan, apa hukum talafuz bin niyah, melafazkan niyah, dan bagaimana jika kita lupa untuk berniat? Ya, yang pertama, niat itu harus diketahui bahwa niat itu adalah di hati. Niat yang dianggap itu adalah di hati. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya talafuz bin niyah itu sunnah, mustahab atau disunnahkan untuk membantu hati kita. Ya. Jadi talafuz bin niyah itu kita mengucapkan niat itu untuk membantu hati kita. Ya, kalau hati kita berniat puasa atau berniat sesuatu tapi mulut kita tidak berlafaz, maka niat itu sah, maka puasanya sah. Ya. Adapun sebaliknya, kalau dia talafuz, ya dia berlafaz saja dengan niat saya mau puasa besok, tapi hatinya nggak ada niat, maka mutlak ittifaqul ulama, sepakat ulama puasanya tidak sah. Ya, jadi kalau dia hanya talafuz saja, melafazkan saja, saya besok mau puasa, tapi hatinya nggak ada niat mau puasa, maka puasanya nggak sah. Ya, kalau dia niat di hati dan dilafazkan, puasanya sah, dan dia mendatangkan apa? Mustahab. Ya, dia mendatangkan hal yang disunahkan, yaitu melafazkan niat. لا التلفظ بلا جهل، لكن الجهل إن قصد به التعليم لا بأس. إن قصد به التعليم. Jadi talafuz dengan jahar itu beda. Ya, talafuz itu hanya melafazkan saja. Jadi, ya, mulut kita yang bergerak. Adapun kalau jahar itu seperti nawaitu, sauma itu. Ya, kalau itu untuk jaharnya seperti itu nggak masalah untuk mengajarkan. Ya, adapun talafuz, ya kita misalkan berniat seperti ini, itu boleh dan disunnahkan untuk membantu hati kita. Assalamualaikum. Akhir soal ya Syekh. Nah, ini pertanyaan, ya, bagaimana kita berpuasa dalam kondisi kita junub? Ya, entah itu mimpi basah atau mungkin habis suci dari habis mungkin berhenti haidnya, ya, tapi belum sempat mandi, tapi dia sudah berhenti haidnya, maka gimana hukum puasanya? Ya Syekh, sa'ala as-sa'il, ma hukmu as-sha'im lil junub wa lil qati' min al-haid nifas wa lam yaghtasil? نعم، لا بأس. لا يشترط في الصوم الاغتسال، يشترط انقطاع الدم. فإذا انقطع الدم ولو لم تغتسل المرأة لها أن تصوم، يجب عليها أن تصوم. نعم، يستحب الاغتسال، حتى الجنب صيامه صحيح ويستحب له الاغتسال. Nah, jadi jawabannya adalah sah saja jika kita berpuasa dalam kondisi junub. Ya, misalkan kita ihtilam atau mimpi basah, kemudian baru bangun jam 5, sudah lewat sahur, sudah lewat subuhnya. Terus apakah kita berpuasa atau enggak? Tetap berpuasa. Karena di syarat berpuasa tidak ada apa? Bersih daripada junub, tapi apa? Bersih daripada haid dan nifas. Ya. Kemudian apakah haid dan nifas sama dengan junub tadi? Beda. Ya, kalau haid dan nifas dihitung ketika sudah berhenti haidnya. Ya, ketika dia haidnya sudah berhenti, maka wajib baginya berpuasa walaupun dia belum mandi suci. Ya, maka dia wajib berpuasa walaupun dia belum mandi. Nanti mandinya misalkan jam 5, misalkan sudah lewat, itu nggak apa-apa, boleh. Ya, silahkan. Maka puasanya tetap sah. Ya, jadi dia tetap berpuasa walaupun dia masih dalam keadaan junub atau belum mandi suci. Apakah orang yang pikun disamakan dengan orang yang hilang akal? Yani hal yastawi al-junun ma'al ladhi yani bisababi الشيخوخة يعني عقله ضعيف يعني هكذا يدخل من جنون فيه. Ya, apakah orang yang pikun sama dengan orang yang hilang akal? Ya, sama. Jadi dia tidak wajib berpuasa. La yajib alaihi shaum. La yajib alaihi shaum. لاحظوا يعني بعضهم يكبر والده فيصاب بتأخر في العقل،
يعني مثل هذا هل يعامل معاملة المجنون بحيث أنه لا يجب عليه شيء خلاص يفطر، أو يعامل معاملة المريض بحيث أنه إن استمر هذا يطعم، إن كان مرضا دائما يطعم عن كل يوم مسكين؟ أنا أفضل لمن كان حال والده أو والدته هكذا من تمام البر ألا يعاملهم معاملة المجنون، بل يعاملهم معاملة المريض الذي لا يرجى برؤه فيطعم عنهم، لا يعامل والده ولا أمه معاملة المجانين. إذن يطعم لكل يوم، يطعم عن كل يوم مسكين أفضل، لأنه لو كان مجنون لا يجب شيء، لكن من تمام البر ألا يعاملهم معاملة المجانين. Ya. Jadi orang yang pikun apakah sama dengan orang yang hilang akal atau orang yang majnun, orang yang gila? Ya. Nah, kalau kita memiliki orang tua yang mungkin sudah tua, yang sudah pikun, ya, dengan untuk kita menunjukkan birrul walidain kita kepada orang tua kita, bakti kita kepada mereka, kita jangan menganggap mereka seperti mirip orang yang gila. Orang yang gila tidak wajib baginya puasa, tidak juga wajib diganti, tidak juga wajib difidyahkan, gak wajib orang yang gila. Tapi karena kita birrul walidain kepada orang kita, jangan kita anggap seperti itu. Tapi kita anggap sebagai orang yang sakit. Orang yang sakit selalu, orang yang tidak bisa sembuh. Mungkin penyakitnya sudah lama sekali dan susah untuk sembuh. Ya mungkin seperti pikun itu pikun itu kan sudah nggak bisa, mungkin untuk mengingat-ingat itu susah sekali dan tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Maka kita memberikan makan orang miskin setiap harinya. Jadi 30 hari berarti nanti setiap harinya orang miskin satu kita kasih makan sampai 30 orang miskin. Yaitu kita memberikan kepadanya, kita anggap dia sebagai orang yang sakit saja, bukan orang yang hilang akal atau gila. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua, bagaimana hukumnya jika orang berpuasa saat sahur? Jika orang berpuasa saat sahur meminum suplemen penghilang rasa lapar untuk yang sering dikonsumsi orang dia. Jadi bagaimana hukumnya jika orang yang berpuasa saat sahur dia meminum suplemen anti lapar? Gitu biasanya untuk orang diet ya. Apakah ini diperbolehkan? Ya Syekh, sa'il ma hukmu lilladzina yashurun bi ad-dawa yani alladhi yattabi' al-himya hatta la yaju' daiman. الدواء هذا يشرب في السحور حتى لا يجوع دائما، يعني مثل الذي يشربونه الحمية الذي يتبع الحمية. ما حكم هذا؟ لا بأس. لا بأس. لا بأس. نعم. Ya, maka hukumnya tidak apa-apa. Ini seperti makanan saja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah jika orang yang tidak puasa karena sedang safar, lalu dia berjima dengan istri di siang hari, kafaratnya apa? Ya, ini tadi sudah kita jawab tidak ada kafaratnya. Ya, soal idza ماذا أفطر في السفر وجمع زوجته نفسه. يكفي. sudah؟ خلاص. أسأل أنا. نعم. خلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التفسير والتأويل. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي علمنا وفي أوقاتنا وأن يحفظ لنا أولادنا. أنا كنت مشغولا بسبب أن الولد يعني عمل حادثا، تلاحظون أني أتكلم دائما، فأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أولادنا وأن يبارك فيهم وأن يحرسهم وأن يحميهم وأن يشفيهم وأن يجعل صبرنا عليهم في ميزان حسناتنا جميعا. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أرزاقنا وفي عقولنا وفي نفوسنا وأن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يكون هذا آخر اللقاء بكم، تتجدد اللقاءات بيننا بإذن الله تبارك وتعالى سواء هنا في بيت السكينة في تمانغونغ أو في مناطق أخرى. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البلد وفي أهله وأن يجعلها آمنة مستقرة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين ويحفظ عليها دينها وعفتها وأخلاقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya beliau menutup dengan doa untuk kita semua dan untuk jamaah Masjid Baitus Sakinah. Insyaallah ini bukan merupakan pertemuan terakhir kita, dan insyaallah beliau akan senantiasa ingin sekali bertemu dengan antum semua, dan insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan membahas ya ilmu-ilmu yang beliau akan sampaikan di dalam kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Dan beliau berterima kasih kepada kita semua yang telah menyambut beliau, ya memberikan beliau fasilitas, dan beliau sangat senang sekali bertemu dengan antum orang-orang Temanggung, khususnya di Masjid Baitus Sakinah, dan kami akan sangat merindukan kalian semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jangan lupa beliau meminta untuk doa untuk anak beliau, karena barusan ditelepon, ya beliau tadi lagi kesini ditelepon anaknya qadarullah kecelakaan, ya masih kecil, masih umur 6 tahun, ya mungkin minta doa untuk semuanya ya agar beliau diberikan kesabaran, keluarganya diberikan kesabaran dan kemudahan dalam berobat. Ya sekarang masih di rumah sakit, akan menjalankan operasi insyaallah taala. Mohon doanya dari kita semuanya. Barakallahu fikum. Arfa TV.